Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Oke, kali ini kita akan nge-review produk yang udah pernah kita review. Maksudnya tipenya sama teman-teman. Tapi kali ini adalah yang firmware baru ya. Tetap kita review lagi. Ini adalah Eskom UV5R Mini ya. Nah, kenapa ini beda teman-teman? Ini Eskom yang memang sama ya, bentuknya sama. Ini Eskom yang lama, tapi ini juga Eskom yang baru. Bedanya di mana nanti kita cek ya kualitasnya teman-teman. Jadi ada perkembangan, ada peningkatan ya. Kalau daripada Eskom yang sebelumnya itu di Eskom yang baru ini, di 5R Mini yang baru ini, V5R Mini ini, dia punya peningkatan yang lumayan ya. Dari kualitas audionya, modulasinya itu beda ya teman-teman ya. Oke, mungkin sudah pernah kita juga review dari produk yang lain, merek lain, dengan firmware-nya sama seperti itu, dan hardware-nya juga yang lebih baru. Itu kualitas modulasinya lebih oke teman-teman. Nah, nanti kita akan cek bagaimana dengan Eskom UV5R Mini ini yang baru ya. Jadi kalau nggak salah dosnya sama nggak ya? Saya lupa ya dos yang dulu pertama kita review. Apakah sama seperti ini? Ini kayaknya dosnya beda ya. Kayaknya beda kayaknya sih. Saya udah lupa teman-teman ya. Karena kita udah review agak lama. Ya, oke. Kita reviewnya nggak usah panjang-panjang ya. Tapi ya boleh juga sih panjang ya, karena ini Eskom UV5R Mini yang baru. Jadi kita akan coba bagaimana, apakah peningkatannya itu di mana, apakah resipnya ada peningkatan, audionya ada peningkatan, atau yang lainnya ya. Nanti kita tes. Karena ya sekarang kita harus pandai-pandai memilih teman-teman. Harga udah pada naik semua, saya lihat di online shop itu harga-harga HT pada naik semua teman-teman ya. Saya cek-cek kok udah pada naik semua ya. Jadi ya kita mesti bijak memilih sebuah HT karena harganya juga udah naik. Oke teman-teman, kita sebelum nge-review kita ngopi dulu ya. Kita seruput kopinya ya. Kopi hitam tanpa gula. Bismillah. Oke, mantap. Oke teman-teman, kita langsung review aja Eskom UV5R Mini yang baru ya. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia Eskom UV5R Mini ya. Dosnya seperti ini. Kelihatan mantap sih ya teman-teman ya. Kelihatannya mantap ya. Kemudian di sini ada tulisannya dual band FM transceiver, model UV5R Mini, power 5 watt, frekuensi dual band ya, VF dan UHF. Kita buka aja teman-teman. Meskipun kita pernah review, tapi kita review lagi karena beda ya, yang baru ya. Ya seperti biasa, kalau Anda beli produknya Eskom itu aman karena di sini ada kartu garansi, ada service centernya kalau nggak salah ya ini. Nah di sini ada daftar service center teman-teman ya. Nih di sini ada, kalau di Jakarta itu di sini Emburuk, Tangerang, Bali, Makassar, Bogor, Surabaya, Purwakarta, Banjarmasin ya. Jadi ada teman-teman ya untuk service centernya Eskom. Dan ini ada user manualnya, dan ini nanti bisa untuk nyeken. Anda pakai handphone, Anda scan aja ini barcode-nya. Kalau yang Android aplikasinya pakai yang ini, kalau yang Apple atau ya Apple ya pakai ini ya, barcode-nya yang ini. Oke. Kayaknya dalamnya sama aja ya teman-teman ya. Sama saja. Apakah ini sudah bahasa Indonesia? Belum ya, pakai bahasa Inggris semua ya. Masih pakai bahasa Inggris semuanya ini teman-teman ya. Oke, taruh aja. Nah ini HT-nya ya.
AT-nya seperti ini, nggak ada perbedaan teman-teman ya, sama aja. Jadi dari HT yang lama ke yang baru, itu sama saja. Nah, ini dia seperti itu. Baterainya juga sama saja, bener-bener langsung Type C atau Type C aja ini. Kemudian apalagi antenanya juga sama. Antenanya juga sama saja, di sini dual band ya. Seperti itu. Dapat bel clip yang langsung dipasang ya, nggak pakai baut. Kemudian dapat kabel Type A to Type C dan dapat ini tali. Nah, itu aja. Jadi nanti chargernya pakai punya handphone ya teman-teman, santai aja, udah dikasih kabel. Jadi pakai power banknya lagi ya. Ya semakin di ya, jadi bukan nggak lengkap karena ini kan sudah Anda punya handphone di rumah, makanya udah nggak dikasih lagi chargernya. Biasanya kalau charger bawaannya itu kan kecil, paling setengah mili ya, setengah watt ya, kalau atau 1 watt. Tapi kalau pakai charger handphone ya bisa jadi besar teman-teman ya. Nah, kita coba lihat dulu yang ini. Nah, ini yang lama ya, yang lama ya begitu ya teman-teman ya. Yang baru sama ya sebenarnya, nggak ada bedanya tuh, sama aja ya. Oke. Oh, kebalik. Kalau yang baru kan bel clipnya belum dipasang. Baterainya tetap sama kok teman-teman ya. Baterainya itu tetap sama 2200. Kita pasang dulu ininya ya. Oke, kita hidupin untuk yang ini yang baru. Nah, tulisannya welcome. Kok lebih cepat ya? Coba hidupin sama-sama ya, mana lebih cepat? Oh, sama nih, sama aja. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini ya seperti yang lama ya, nggak ada bedanya kayaknya ya teman-teman, sama ya. Oh, ada sedikit tulisan Escom-nya beda sedikit ya, lebih tebal yang baru, lebih tebal ya, lebih tebal dibandingkan yang lama, agak sedikit tipis, kelihatan ya tuh dari kamera kelihatan ya. Yang lama itu lebih agak tipis sedikit, yang baru agak lebih tebal ya, tulisan Escom-nya seperti itu. Kalau kiri kanan juga sama aja, kiri juga sama aja, atas sama. Keterangan lampu kita coba cek, lampunya terang ya. Oke, terang banget lampunya. Ini yang lama ya, ini yang lama. Duh, matiinnya lupa. Nah, yang lama. Yang baru juga terang teman-teman ya, terang banget ya, gitu seperti itu. Jadi terangnya kayaknya, saya coba lihat ya. Oh, sama teman-teman, nggak ada bedanya, terangnya sama. Oke, di menu-menunya juga kelihatannya sama aja ya. Kita coba lihat menunya. Nah, itu kita lihat menunya sama ya teman-teman. Yang berbeda nanti di sini ya, kita coba lihat ya, shredded. Nah, itu dia. Jadi kalau yang baru itu firmware-nya 005, yang lama malah 026. Tapi ada tapinya. Tapi di sini berbedanya ya teman-teman ya. Sorry, kita coba turun lagi. Nah, bedanya di sini. Kalau softwarenya, firmware-nya itu memang dia lebih sedikit, lebih rendah, tapi hardware-nya itu dia lebih tinggi ya, 1,7. Jadi hardware itu ya komponen-komponennya, kemudian rangkaiannya itu dia lebih baru ya teman-teman. Jadi seperti itu, dia lebih baru. Nah, apakah kita mau tes powernya? Bisa ya teman-teman, kita tes powernya ya. Kita coba aja. Nih, kebetulan baterainya udah dicas ya, bisa dicek powernya.
Kita tes saja powernya teman-teman ya. Sekaligus antenanya dicek ya. Jadi antena itu kadang-kadang ada dapat yang bagus, kadang dapat yang kurang, tapi nanti kita cek pakai power ini sekalian ya. Pakai powernya langsung aja. Kita pakai low power baru kita cek pakai powernya langsung ya untuk antenanya. Sekarang kita cek kekuatan wattnya dulu ya. Di VHF berapa, di UHF berapa. Ini posisi kita coba di VHF dulu ya. Ini sudah low power, kita coba ya 2,2, kemudian kita coba pindah ke high power. Kita pindah ke high power ya teman-teman. Oke. Nah, ini sudah high power. Kita lihat di high power. Oh, 4,8. Udah high ini teman-teman ya tuh. Dia agak lebih rendah daripada yang ini ya. Ini 5 watt ya. Yang lama. Tapi nggak apa-apa sih, udah dekat ya. Oke, kita coba di UHF-nya. UHF-nya kita coba low power dulu. Kita lihat 2,5 lebih tinggi ya UHF-nya. Kita coba high-nya. Apakah lebih tinggi dari VHF? Kita coba lihat. Ini sudah high ya. Nah, benar. Dia UHF-nya malah lebih tinggi 5,1, di VHF-nya tadi dia di berapa? 4,7, 4,8. Lebih tinggi di UHF-nya. Nggak apa-apa sih. Oke, kita coba sekarang untuk antenanya ya teman-teman ya. Saya mau coba antenanya bagaimana hasilnya. Kalau kita tes ya, ini kita pakai low dulu ya. Kalau kita tes dengan menggunakan power ya, power dari radionya ini. Kita coba dulu di VHF. Ini antena bawaannya ya. Kita pasang. Kita coba di VHF seperti apa ya. Ya 1,5 di VHF teman-teman. Ya 1,5. Bukan 1,5, sorry. Ini SWR-nya di sini nih. Tadi itu ya. Tadi itu power ya, 1,5. Nah, ini SWR-nya teman-teman. Tuh, 1,0, 1,1. Mantap ya. Kemudian kita coba di UHF-nya 435. Kita coba 1,2, 1,1, 1,0. Oke, mantap. Jadi antenanya oke teman-teman ya. Antenanya Eskom ini jos. Gak usah ganti. Pakai aja teman-teman ya. Antena bawaannya jos tenan ya. Mantap. Oke, antena power sudah, receive. Nah, ini receive. Kita mau coba tes receive-nya. Apakah ada perubahannya apa enggak dibandingkan dengan yang Eskom yang lama. Eskom lama kan udah kita coba ya, kita review ya. Nanti Anda bisa lihat reviewnya aja ya teman-teman, nggak usah diulang-ulangin. Yang lama ya maksudnya, kita nggak usah ngetes lagi. Nah ini sekarang kita coba yang baru ini, apakah ada peningkatan apa enggak RX-nya. Kita masukin dulu frekuensi seismografnya. Jadi ada teman-teman yang bertanya, Om Edi kok kenapa selalu pakai seismograf? Karena seismograf ini sinyalnya kecil teman-teman ya. Jadi kalau dia bisa receive dengan antena tinggi yang banyak spletan, maka dia peka teman-teman ya. Kita coba ya, peka dan selektif. Nggak bunyi ya, kita coba buka square-nya. Ini square akan saya buka dulu. Oh ini satu aja coba ya, satu bunyi nggak ya? Coba dulu. Kita coba satu dulu, bunyi nggak? Satu nggak bunyi, kita coba 0 ya. Kita buat 0 untuk square-nya. Kita off.
Oke teman-teman, jadi masih sama dengan yang lama. Tidak ada peningkatan erek kalau pakai antena luar. Tapi biasanya kalau pakai antena di bawaannya itu sudah sangat peka teman-teman ya. Ya itu namanya juga V5R mini ya. Jadi mungkin harus pakai antena bawaannya aja ya. Tuh, ini ya. Oke teman-teman, bunyi ya. Jadi kalau dengan antena bawaannya itu bunyi. Jadi buat teman-teman ya pakai antena bawaan aja. Kalau V5R mini nih nggak usah dipakai antena yang panjang-panjang ya. Antena bawaannya saja udah peka ya. Oke, itu kita sudah tes untuk resipnya ya, nggak ada perubahan, masih sama. Kemudian ini yang mungkin berubah ya, kita coba dulu ya. Oh ya, FM-nya dulu ya, FM-nya dulu, shortcutnya mungkin ini ya. Nih, kita coba FM-nya, apakah ada perubahan kualitas suara? Kita coba dengarkan dulu. Bukan Iran, ya. Karena Amerika di samping punya persoalan dengan Iran, juga berharap bisa menjadikan Piala Dunia ini kan sebagai. Ya, jadi untuk audionya sama aja, nggak ada beda. Untuk speaker maksud saya radio FM nggak ada bedanya. Nah, sekarang yang menjadi pembanding adalah di sini. Kita mau tes ya. Nih, oke, ini stop volumenya, kecilin. Ini kita siapin di sini. Ini tes HT ini udah frekuensinya sama nih. Sama teman-teman. Tuh, yang atas sama bawah sama aja. Jadi kita akan coba ya, ini sudah standby dan alat resipnya saya dekatin di sini. Nah ini mic-nya juga saya deketin ya. Oke, mic-nya dekat situ ya teman-teman. Suara saya udah di belakang nih, sudah saya di belakang ya. Sekarang kita coba ya. Ini Power on. volume jam 10 teman-teman ya. Suara saya udah jauh nih ya, suara saya jauh ya. Nah, dia fokus di sini ya. Oke, kita coba yang lama dulu. Ini Eskom yang lama. Ini Eskom yang lama. 1 2 3 3 2 1 dicoba Eskom V5R mini yang lama. Ini yang baru. Sorry, frekuensinya kurang angka 5-nya 1 ya. 1 2 3 3 2 1 Eskom V5R mini yang baru. Eskom V5R mini yang baru. Yang baru nih ya, yang lama kita coba lagi. 1 2 3 3 2 1 ini Eskom V5R mini yang lama, Ini Eskom V5R mini yang baru. Jauh banget bedanya teman-teman ya, jauh banget. Jadi sekali lagi buat teman-teman ya. Oke, jadi kalau ditanya bedanya apa? Bedanya itu tadi, Anda bisa dengarkan ya, modulasinya sangat kenceng. Jadi untuk V5R mini yang Eskom ini, itu sangat kenceng ya, dibandingkan yang lama. Jadi buat teman-teman, kalau mau upgrade, bisa ke Eskom yang baru saat ini ya. Jadi semuanya udah yang baru. Dan kalau memang Anda sebelum beli bisa juga chat dulu penjualnya untuk minta yang firmware-nya seperti ini ya. Jadi nanti Anda coba minta yang firmware-nya seperti ini 0.05, kemudian versi hardware-nya 1.7. Oke, jadi buat teman-teman nanti bisa chatting tokonya kalau Anda minta yang Eskom V5R mini ini, sehingga nanti dipilihkan untuk yang baru. Tapi kalau Anda nanti menuju ke link toko yang akan saya tampilkan di deskripsi atau di tag video ini, maka Anda langsung dapat yang baru, karena di sana sudah memang yang baru semua katanya seperti itu. Jadi ketika nanti saya akan taruh di link di tag video ini atau di link pembelian di deskripsi, itu sudah Eskom V5R yang baru.
Jadi kelihatan ya tontonnya bedanya, ini agak tipis sedikit, ini agak tebal ya Eskomnya ya, kelihatan kan seperti itu. Oke, tapi mungkin saja namanya sablon kan kita nggak tahu ya. Kalau misalnya stiker ya pasti akan kelihatan. Tapi kalau sablon bisa saja pas memang tebal gitu ya. Tapi yang jelas kalau modulasi nggak akan bohong ya tadi hasilnya ya, sudah jelas banget ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk review kita kali ini mengenai Eskom UV5R Mini yang baru. Oke teman-teman, semoga tidak bosan ya, kita nge-review lagi. Tapi ini demi teman-teman semua supaya mendapat informasi yang jelas mengenai sebuah alat komunikasi ya. Tapi seruput dulu ya kopinya sebelum kita akhiri, kita seruput lagi. Mantap. Oke teman-teman, jadi untuk perbedaannya itu tadi ada di firmware dan di hardware. Jadi firmware itu adalah softwarenya, kalau hardware itu adalah komponen-komponennya dan PCB-nya seperti itu. Jadi mungkin racikannya berbeda teman-teman, ada perbedaan sedikitnya. Dan ternyata memang benar ada perbedaan untuk kualitas modulasi mikrofonnya lebih kenceng yang baru ya. Untuk resipnya dan lain-lainnya masih sama. Oh ya, powernya ya beda-beda tipis lah. Kalau power itu naik turun seperti itu teman. Jadi nggak bisa pas banget ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi naik turunnya hanya beda tipis ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi kalau Anda pingin radio yang bisa diprogram menggunakan handphone, ya Anda bisa pilih Eskom UV5R Mini ini. Jadi praktis banget. Anda bisa memprogramnya menggunakan handphone Anda, juga bisa manual teman-teman. Jadi tinggal pilih mau pakai handphone apa manual, seperti itu. Jadi mempermudahkan kita untuk memprogram. Dan sekali lagi, ini kalau teman-teman cari desktopnya sudah nggak ada teman-teman. Jadi memang nggak ada pin untuk desktop di sini. Jadi murni seperti handphone, make Type C. Jadi kalau Anda kemana-mana pakai ini udah oke. Terus ada teman-teman bilang, ini worth it nggak untuk naik gunung? Worth it aja ya. Yang penting Anda nggak hujan-hujanan kelamaan ya, kan ini bukan anti air ya. Tapi kalau kena percikan air hujan gitu sebentar itu nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Tapi kalau kelama-lama ya masuk juga airnya di sela-sela lubang ya. Nah kemudian yang bisa menjadi worth it itu karena lampu senternya terang banget teman-teman ya. Lampu senternya terang sekali sehingga ketika Anda butuh penerangan di kegelapan, maka ini UV5R Mini ini juga cocok banget. Jadi Eskom UV5R ini juga cocok untuk kita gunakan di saat kita butuh penerangan ya. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak memerlukan yang anti air atau yang lebih ekstrim, maka ini cocok dipakai di mana saja. Mau naik gunung kek, mau misalnya untuk ronda atau apapun bisa teman-teman. Tapi ada yang bertanya, Om Edi itu kalau pakai radio wajib punya call center? Nah itu dia, wajib teman-teman. Jadi ada alokasi band yang tertentu yang memang sesuai peruntukannya. Jadi kalau nanti Anda misalnya punya call center Orari, maka Anda bisa komunikasi di bandnya Orari. Kemudian kalau Anda Rapi, bisa komunikasi di bandnya Rapi. Kemudian sekali lagi, kalau Anda mungkin instansi ataupun pemerintah juga punya frekuensi tersendiri dan ini bisa digunakan seperti itu. Jadi silakan kalau ada izin dari instansinya yang mungkin sudah ada ISR-nya yang bisa dipakai untuk radio ini, maka nggak ada masalah. Kalau Anda punya call center lebih nggak masalah lagi. Nah terus Om Edi gimana caranya kalau yang nggak punya call center? Sebenarnya ada, tapi bukan di VHF teman-teman, ada di UHF. Itu namanya di frekuensi PMR, itu antara 409 ya, 409 berapa dan sampai berapa gitu ya, itu saya lupa ya, tapi nanti kita akan coba cek lagi teman-teman. Anda bisa tanya di tempat Anda, mungkin di Balmon atau di mana, silakan. Dan itu wattnya memang nggak besar, wattnya kecil saja karena itu tadi bekerja di PMR ya, seperti itu. Itu keantaranya sekitar di bawah 500 miliwatt.
Jadi di bawah setengah watt ya. Tapi setengah watt itu udah jauh teman-teman ya. Ingat ya, setengah watt di UHF itu sudah jauh. Kalau tidak ada halangan sudah jauh teman-teman. Jadi sudah cukup untuk kita bisa berkomunikasi. Misalnya kita pakai untuk touring atau apapun kan itu jaraknya nggak terlalu jauh, itu bisa teman-teman ya. Kemudian untuk kita pakai untuk misalnya mengawasi keluarga kita, ya, kita bisa di pinggir pantai atau di mana, untuk restoran atau apapun itu bisa teman-teman ya. Dan itu pakai yang wattnya kecil dan itu pakai frekuensi PMR. Saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk review kita kali ini. Eskom UV5R Mini yang baru, dan mohon maaf kita nggak reviewnya panjang-panjang karena kita sudah pernah review, kita hanya bandingkan sedikit mana yang menjadi perbedaannya. Ternyata yang berbeda adalah di firmware dan di hardware-nya, sehingga kualitasnya menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Meskipun RX dan apa lain-lainnya masih sama, tapi kualitas modulasinya menjadi lebih baik. Sekian saja dari saya. Yang kecil itu yang dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tri, bye-bye.